Apa kurikulumnya? Kurikulumnya buku seri perjalanan akhirat. Ini seri yang pertama. Ini yang kita jelaskan lebih kurang 4-3 bulan ini belakangan. Kehidupan di alam barzakh. Sesudah dari ini, maka kita akan lanjutkan nanti dengan kiamat dan tanda-tandanya. Nah, hari berbangkit. Nah, hari berbangkit ini nanti di situ kehidupan yang panjang sekali. Di situ terjadi banyak hal di bumi mahsyar dan seterusnya. Nah, sesudah itu kita lanjutkan ke jilid yang keempat, pembagian catatan amal dan seterusnya. Nah, terakhir adalah neraka dan surga. Bismillahirrahmanirrahim. 5 alam kehidupan yang kita lalui. Yang pertama, alam ruh, alam arwah. Yang kedua, alam rahim atau alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia, alam yang sekarang kita jalani, yang sekarang kita lalui. Alam dunia ini adalah alam di mana tempat kita meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setelah dari alam dunia ini, kita melanjutkan perjalanan menuju alam yang keempat, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh atau alam kubur bukanlah kuburan. Ini dua hal yang berbeda. Alam kubur atau alam barzakh bukanlah kuburan. Alam kubur itu merupakan alam kehidupan. Alam barzakh juga alam kehidupan. Sementara kubur tempat di mana jenazah dimakamkan, itu disebut dengan kuburan. Maka kemudian dari alam kubur ini kita melanjutkan perjalanan yang terakhir. Mengapa disebut terakhir? Karena tidak ada kehidupan sesudah itu. Maka yang disebut alam akhirat. Kalau ditanya orang kenapa disebut akhirat, karena itulah yang terakhir. Tidak ada kehidupan sesudahnya. Allah menyebutkan khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurikulum yang kita sampaikan adalah buku seri perjalanan akhirat. Ada air minum? Karena musim panas luar biasa kalau panas. Ya, biasanya ada minum. Iya, lagi diurus. Jadi kita Bapak Ibu ada 5 buku yang kita jelaskan. Kita masih di jilid yang pertama. Nah, ini masih kita menjelaskan jilid yang pertama, kehidupan alam barzakh. Bukunya sama dengan buku yang lama, bedanya di cover saja. Perbedaannya ada pada kulit saja. Ini jilid yang pertama. Inilah kalau ditanya apa kurikulumnya? Kurikulumnya buku seri perjalanan akhirat. Ini seri yang pertama. Ini yang kita jelaskan lebih kurang 4-3 bulan ini belakangan. Kehidupan di alam barzakh. Sesudah dari ini, maka kita akan lanjutkan nanti dengan kiamat dan tanda-tandanya. Nah, ini urutannya. Karena tak mungkin orang itu sampai ke akhirat kalau belum kiamat. Karena nanti yang pertama sekali masuk ke surga itu Nabi Muhammad SAW. Nah, sesudah kiamat dan tanda-tandanya barulah terjadi hari berbangkit. Ini ketiga. Di urutannya kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia nggak perlu saya jelaskan, karena Bapak Ibu lebih paham, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak kebun sawitnya.
Jadi nggak perlu lagi saya cerita tentang dunia ini. Pengalaman lebih banyak, umur lebih banyak, kemudian duit lebih banyak. Jadi saya tak perlu cerita ini kepada Bapak yang sudah selesai. Nah, hari berbangkit. Nah, hari berbangkit ini nanti di situ kehidupan yang panjang sekali. Di situ terjadi banyak hal di bumi mahsyar dan seterusnya. Nah, sesudah itu kita lanjutkan ke jilid yang keempat, pembagian catatan amal dan seterusnya. Nah, terakhir adalah neraka dan surga. Inilah 5 perjalanan hidup manusia di akhirat. Karena kata Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah perjalanan pertama. Saya meninggal, Bapak Ibu meninggal, itu ternyata baru yang pertama, bukan terakhir. Itu baru yang pertama. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur, maka selanjutnya dia akan selamat. Itu ada di halaman pertama di buku kita ini. Siapa yang tak selamat di alam kubur, maka sesudahnya tidak akan selamat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa perlu kita ulang lagi untuk menyegarkan pemikiran kita apa yang sedang kita bahas. Nah, pembahasan-pembahasan yang sudah kita jelaskan supaya kita tak berulang lagi pengertian alam kubur dan alam barzakh. Ini sudah kita jelaskan detail sekali. Apa itu alam kubur, apa itu alam barzakh, apa itu kuburan, apa itu perkuburan, apa itu pemakaman. Jadi itu sudah jelas sekali. Saya jelaskan secara lisan dan juga ada di dalam tulisan. Setelah itu alam kubur menurut Al-Quran dan Hadis. Mengapa ini perlu dijelaskan? Karena ada orang yang tidak percaya dengan alam kubur. Siapa contohnya? Agus Mustafa. Pernah Bapak Ibu dengar nama ini? Hari di YouTube, Agus Mustafa ini tidak percaya adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Kenapa? Karena kalau orang itu meninggal, misalnya meninggalnya di lautan, kan nggak punya kubur kata dia. Apa dia mau diazab? Atau misalnya dia meninggal dengan cara dibakar atau terbakar, jadi abu, jadi arang. Apa yang mau dibakar? Atau misalnya seperti di Tibet, dekat Cina, di negara Cina, orang Tibet itu punya keyakinan jenazah ini hanya bangkai saja, tidak ada gunanya. Maka setelah mereka meninggal, jenazah itu diletakkan di ruangan terbuka, lalu kemudian mereka panggil burung bangkai. Sesudah itu burung bangkai tadi memakan daging ini sampai habis. Kalau sudah habis tinggal tengkorak saja, itu pun mereka cincang-cincang, mereka gunakan tato apa. Seperti itulah mereka memperlakukan jenazah. Nah, kalau yang semacam ini apa yang boleh dianggap? Nah, ini kan masuk akal. Tetapi tidak semua di dunia ini ada yang bisa diterima oleh akal. Sebab ada perkara-perkara yang mesti diimani, termasuklah kehidupan di alam kubur. Maka dalilnya. Sesudah itu pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Sudah kita jelaskan apa saja pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian apakah seseorang memiliki teman di alam kubur? Kita ada kawan atau tidak nanti? Ini sudah saya jelaskan juga. Kemudian keutamaan dimakamkan di dekat kuburan orang soleh atau tempat-tempat yang mulia, dekat masjid, di tanah haram, itu tidak sama pekuburan kita. Malam pertama di alam kubur, ini sudah juga. Ahli kubur saling bertemu, sudah juga. Allah kuasa mengembalikan jasad yang sudah hancur, sudah juga. Siksa dan nikmat kubur, sudah kita jelaskan. Berarti sudah banyak Ustaz. Sudah. Saya pun nggak tahu Ustaz. Waktu itu Bapak sedang capek jadi tertidur. Sudah banyak rupanya. Ya. Apakah ahli kubur disiksa di bulan Ramadan? Ini sudah juga. Harapan penghuni kubur, apa yang mereka harapkan? Sudah juga. Sebab-sebab azab kubur, sudah juga. Nah, yang terakhir kita jelaskan adalah
pertemuan roh orang hidup dan orang yang meninggal di dalam mimpi. Ini yang pertemuan terakhir. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Bisa nggak kita bertemu dengan mereka yang sudah meninggal? Dua jawabannya. Kalau di dunia nyata tidak bisa. Seperti kasus di Padang Pariaman. Kemudian masuklah, kata dia, masuklah rohnya dia ke tubuh seseorang. Kemudian orang ini diinterview, ditanya, dan terjadilah dialog di situ. Nah dari sinilah dia mengambil pedoman. Nah, pertanyaannya, apakah itu rohnya sinia, Allah yarham, atau jin? Itu adalah jin. Karena jin ini bisa menjelma kepada 3 bentuk. Yang pertama menjadi ular. Yang kedua terbang di angkasa yang mencuri berita. Yang ketiga yaqtabuna wa yahilluna atau yahilluna wa yaqtabuna, itu datang pergi kepada manusia, menyerupai. Inilah yang menyerupai manusia. Nah, ini kata Rasulullah, al-jinnu salah satu asnaf. Jin itu 3 kelompok. Sinfun kullabun atau hayatun, kelompok menjadi ular. Wasinfun yatiru fil hawa, terbang di langit. Yang ketiga wasinfun yabituwana wa yahilluna, yaitu datang pergi kepada manusia. Berarti kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan roh, bermakna itu bukanlah roh, itu adalah jin. Lain halnya dengan di dalam mimpi. Kalau dalam mimpi Bapak Ibu tidur, kemudian bermimpi bertemu ayah, mak, kawan dan seterusnya, itu adalah ilham yang Allah berikan. Namun syaratnya apa? Sebelum tidur ada amalan. Yang sebelumnya saya kirimkan doa itu kepada Pak Zul, mungkin sudah Bapak Ibu print juga ataupun dalam buku juga ada. Doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Itu doanya. Dan selain doa itu Bapak Ibu ada fadilah lain. Apa fadilahnya kata Nabi? Fa in mutta atau mitta min lailatika, seandainya Allah panggil engkau pada malam itu, artinya meninggal kita malam itu, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah suci. Jadi fadilahnya besar sekali doa ini. Maka itu sebabnya kemarin saya kirimkan teks itu biar Bapak Ibu bisa print, karena dia besar. Terkadang kalau baca buku doa, kita kadang agak malas melihatnya Pak, karena terlalu tebal, terlalu banyak. Ketika buka ini nampak pula yang lain, akhirnya tak jadi yang kita buka itu. Tapi sebenarnya itu adalah tergantung ada orangnya. Nah, apalagi amalannya? Sebelum sholat, sebelum tidur, sholat 2 rakaat, yaitu sholat hajat. Di rakaat pertama membaca surat At-Takatsur. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian tentunya berwudu. Kalau kita urut, berwudu terlebih dahulu. Pertama berwudu terlebih dahulu. Yang kedua sunat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga tidur menghadap kanan. Yang keempat membaca 3 qul. Yang kelima bertasbih 33, bertakbir 33, dan bertakbir 34. Yang terakhir doa tadi. Jadi inilah 6 amalan yang dianjurkan dibaca, dilakukan sebelum tidur. Lalu kemudian Bapak Ibu tertidur. Dalam tidurnya itu bertemulah dengan ayahnya, bertemu dengan emaknya, bertemu dengan sebagainya. Maka kata Al-Quran, Quran surat yang ke-39 ayat yang ke-42, Allahu yatawaffal anfusana hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwasanya Allah menahan roh orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang meninggal itu ditahan oleh Allah
Karena ditahan itulah roh itu tidak bisa gentayangan. Ini dia jawabannya Bapak Ibu. Roh gentayangan Ustaz. Iya. Di mana gentayangan? Tinggalnya di rumah kosong Ustaz. Tinggal di pokok beringin Ustaz. Kalau di Timur Tengah nggak ada pokok beringin Pak, saya tanya begitu. Oh ya, kalau di Timur Tengah itu tinggal di pokok kurma Ustaz. Tinggal di pokok kurma Bapak Ibu. Kalau kurmanya musim panen, dia pindah lagi Ustaz. Kemana? Entahlah. Jadi semau dia saja. Karena nggak bisa Bapak Ibu. Hal semacam itu mesti dengan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Oleh karenanya, roh itu ditahan oleh Allah, dan roh orang yang sedang tidur juga ditahan dan dilepaskan roh orang yang sedang tidur tadi ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Kita tidur, dalam tidur kita itu disebut kita sedang mati. Maka para ulama membedakan, karena mati itu ada yang mati di kubur, mati apa namanya? Itu mati besar, disebut oleh para ulama. Itu bukan hadis, itu istilah ulama. Orang yang tidur, orang yang koma, orang yang pingsan, mati suri, disebut mati kecil. Itu istilah al-mautu al-kubra wal mautu as-sughra. Itu istilah oleh para ulama. Dalam Al-Quran, dalam tafsir dijelaskan begitu. Makanya saat kita tidur lalu kemudian kita bangun, disebut kita sudah mati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusur. Kepadanya kita akan dikumpulkan. Ada doa yang lain Bapak Ibu yang juga diajarkan oleh Nabi untuk dibaca setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada jasmaniku. Wa radda alayya ruhi, dan masih mengembalikan ruhku. Berarti roh kita tadi malam di mana? Dibawa sementara oleh Allah. Jadi ternyata roh ini dibawa oleh Allah. Bukan saja ketika di rumah Pak, bukan saja ketika di rumah Bu, di masjid pun bisa. Mana contohnya, kita tengoklah yang tertunduk begini, nanti saya dibawa. Ada? Enggak ada. Ada. Di saat tidur itu disebut begitu, roh kita sedang diambil, tapi bukan mati. Bukan mati yang seperti di kubur tadi, namanya mati kecil. Sama juga seperti kiamat nih. Kiamat itu ada mati, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kenapa disebut kecil? Apakah kecil dia? Bukan itu maknanya. Untuk membedakan. Kiamat kecil nanti kita bahas. Dan kemudian kita masuk tema yang baru, yaitu orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah. Ini kan belum lagi. Orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah. Nanti saya jelaskan dulu. Ada 5 kelompok. Pada umumnya, kalau kita ini meninggal, paling lama di dalam perut bumi seminggu. Itu paling lama coba. Dikubur, kemudian menurut ilmu forensik akan datang virus ganas kepada tubuh kita dan memakan daging-daging ini. Dia membusuk dan seterusnya, kemudian dimakanlah biji mata, isi perut sampai habis. Berapa lama bertahan? Ya, seminggu paling lama. Habis itu, ya habislah. Kemudian tinggal tengkorak. Tengkorak ini pun sampai 100 tahun juga akan habis dimakan tanah. Makanya ada orang yang menggali kubur, di situ dahulu pernah ada kubur. Kemudian karena sudah lama dan hilang kubur itu, seakan-akan tidak seperti kubur lagi digali lagi. Setelah sekian lama disebutkanlah bahwasanya di situ dulu pernah kuburan sibulan. Tandanya tidak ada karena sudah hilang. Apalagi kuburan-kuburan di kampung. Maka orang itu hilanglah dari perut bumi ini. Itu kuburan. Tetapi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan pengajian yang sama di Masjid Darul Islam di dekat Pasar Pusat.
seberang Pasar Pusat. Kata bapak ini, kemarin mau dipindahkan kuburnya Mbah Maimun Zubair. Mungkin sebagian bapak ibu ada yang mengikuti. Karena di Mekah itu, kalau sampai sekian tahun, kubur itu dibongkar, Pak. Dibongkar. Kalau sudah tidak ada lagi isinya, maka dia terletaklah yang baru. Artinya tidak ada isi ini, apa maknanya? Habis dimakan oleh massa, oleh makhluk tanah. Tapi lain halnya dengan kubur Mahmud Zubair. Ini kata bapak yang cerita saya, karena dia pulang dari sana. Waktu dipindahkan ke sana, ternyata masih utuh. Akhirnya tak jadi. Begitulah kubur di Mekah, di Madinah, Mekah ke Madinah. Kalau sudah habis baru dipindahkan. Nah, ada lagi satu cerita terjadi di Sumbar. Dulunya mereka kuburkan ibu ini di samping rumah 32 tahun yang lalu. Karena zaman itu orang masih sepi, pergi jauh itu takut, apalagi di kampung-kampung, akhirnya diletakkan di kubur di samping rumahnya. Dan di kampung saya itu Bapak Ibu banyak kuburan seperti itu, kubur di samping rumah, karena tanah masih luas. Akhirnya kemudian kubur orang ini yang di Sumbar tadi dipindahkanlah, karena masyarakatnya semakin ramai, tanah semakin sempit, lalu kemudian digali dan dipindahkan ke pemakaman umum. Apa yang terjadi? Begitu mereka menggali, maka mereka dapati jenazah itu seakan-akan baru saja dikubur. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Nggak masuk akal. Ini kalau disebut harus masuk akal, nah, siapa yang bisa menjawab seperti itu? Nggak masuk akal. Tetapi disinilah dituntut bagi seorang mukmin untuk beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jasadnya sudah atau belum ini? Orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah, kelompok yang pertama adalah para nabi dan rasul. 170. Para nabi dan rasul. Oh ya, sedikit informasi Bapak Ibu. Buku ini cetak baru. Kemudian saya minta ke penerbit, Pak, bisa nggak cetak itu berenceran satu persatu? Karena ada di antara jemaah saya yang ingin beli satu saja, kalau beli ini banyak. Bisa Ustaz, ini cetak Jogja nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu nanti yang kami mau ininya dulu Ustaz, sudah ada versinya. Tapi kalau versi lama tidak ada. Isinya sama saja sebenarnya, untuk memudahkan kalau ada yang menginginkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Yang pertama, para nabi dan rasul. Informasinya dari hadis Imam An-Nasa'i dari Aus bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Hari Jumat itu sayyidul ayyam, penghulu hari. Jadi apa-apa kalau bisa kita lakukan hari Jumat. Kalau di kampung itu sudah biasa taat mereka. Potong rambut hari Jumat, potong kuku hari Jumat, dan macam-macam tuh hari Jumat, sedekah di hari Jumat. Kenapa fadilahnya besar? Fihi khuliqa Adam. Nah, sedang fadilahnya besar di hari Jumat ini, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi qubidha, dan Nabi Adam diwafatkan pada hari Jumat. Wa fihi anakhatu, dan hari Jumat ditiup sangkakala. Artinya ditiup sangkakala, hari Jumat itu terjadinya hari kiamat. Tapi tak tahu Jumat kapan. Ada sebut nanti Jumat muka, jangan diprediksi. Orang yang memprediksi tentang terjadi kiamat itu bisa berakibat fatal. Sebab memprediksi akidah itu tak boleh, mesti dengan dalil. Jadi kapan Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, wa fihi as-sa'atu, dan hari Jumat juga manusia nanti akan dibangkitkan. Di Jumat ini, kalaupun orang meninggal di hari Jumat Bapak Ibu juga istimewa. Karena kata Nabi, ma min muslim,
Tidaklah seorang Muslim yang mutu yaumul Jum'ah, meninggal pada hari Jumat, au lailatul Jum'ah, atau pada malam Jumat. Kapan mulainya Jumat? Ba'da maghrib. Misalnya Kamis, selesai maghrib, itu dah masuk Jumat. Meninggallah orang ini di hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Illa waqahu min adzabil qabr. Allah cegah orang itu dari azab kubur. Apakah dicegah selamanya, Ustaz? Tidak. Mendapatkan keringanan bi syafaati yaumil Jumat. Hari Jumat itu memberikan syafaat kepada dia. Jadi meninggal saja Bapak Ibu itu tak sama. Namanya meninggal atau kematian. Mati itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Jadi kalau sebut mati, meninggal, itu tidak satu level, bertingkat-tingkat, tergantung tempat, tergantung waktu, tergantung dalam berbuat apa. Orang meninggal fisabilillah seperti Yahya As-Sinwar, berperang di Palestina, tembak-tembakan dengan Israel, Yahudi, mati. Itu namanya fisabilillah, masuk surga. Yang menghalang hanya hutang saja. Kalau hutang itulah menghalang dia. Kalau tidak ada hutang, masuk surga. Begitulah hebatnya. Orang yang meninggal dalam menuntut ilmu seperti Bapak Ibu ni, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia terhitung di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang. Bayangkanlah Bapak Ibu, pagi ini Bapak Ibu ikut majelis ilmu, nanti siang ikut lagi majelis ilmu, malam ikut lagi. Hari-harinya diikat dengan majelis ilmu, dan dia meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, maka orang itu terhitung seperti fi sabilillah, karena waktunya dari satu waktu ke waktu yang lain tak lepas dari menuntut ilmu. Tapi kalau sekali-kali, maka tidak mendapatkan hal demikian, karena disebutkan orang yang melazimkan pagi dia menuntut ilmu, siang dia ikut pula, malam dia ikut pula, begitu besok lagi, terus dia isi, maka fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Itu tentu tidak sama dengan kematian orang yang tidak menuntut ilmu. Meninggal ketika membaca Al-Quran tidak sama dengan orang yang meninggal sedang membaca Quran. Meninggal ketika sedang berpuasa tidak sama dengan orang yang sedang berpuasa. Jadi kematian itu sendiri bertingkat-tingkat. Begitu juga dengan hari Jumat. Orang yang meninggal di hari Jumat tidak sama dengan di hari lain. Apa keutamaannya? Salah satunya adalah hari Jumat itu memberikan syafaat, seperti disebutkan oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Maka mintalah kepada Allah untuk diwafatkan di hari yang terbaik atau waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dalam keadaan berbuat kebaikan. Tiganya kita minta Bapak Ibu. Misalnya, ya Allah, hamba ingin meninggal dalam keadaan bersujud. Ketika bersujud, besar kemungkinan sedang sholat dalam keadaan berwudu di rumah Allah. Itulah Bapak Ibu, hari Jumat saja. Maka disebut sini Jumat itu keistimewaan luar biasa. Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam diwafatkan, kemudian ditiup sangkakala, terjadinya kebangkitan. Fa'aksiru alayya minas salat, perbanyaklah oleh kalian kepadaku bersolawat, kata Rasul. Fa inna salatakum mahrudatun alayya, salat kalian itu disampaikan Allah kepadaku. Yang menyampaikannya Allah Bapak Ibu, bukan kita. Kalau kita tak mungkin nak masuk akal. Kita berselawat kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam hadis ini disebutkan waraddas salam, Nabi itu menjawab salam kita. Berpikirlah orang sebagian orang, apa bisa Ustaz? Nabi kan sudah meninggal, gimana Nabi menjawab salam kita? Nah, dia memahami yang di kuburan tadi. Suatu seperti ini lagi, kita ziarah kubur Ustaz, Assalamualaikum ya kubur. Dia jawab enggak Ustaz? Kalau dijawab Bapak Ibu, ya gitu saya pulang Bapak Ibu habis itu, Assalamualaikum ya alal kubur, waalaikumsalam. Itu lari kita. Jadi kadang
orang itu terlalu cerdas Bapak Ibu. Terlalu cerdas itu begitu terkadang. Nah, maka oleh karenanya Allah itu menyampaikan apa yang kita buat itu kepada mereka yang sudah meninggal. Contohnya hadis lain, innama a'malakum, sesungguhnya amal perbuatan kalian, di amal kita, tu'radu, diperlihatkan, ila aqaribikum wa asyairikum minal amwat, diperlihatkan kepada ahli keluarga kalian yang sudah meninggal. Gimana cara Allah Ustaz? Jangan ditanya cara Allah. Bapak sedang bersedekah nih Pak, ibu sedang baca Quran nih Bu. Amal bapak ibu kita semua ini diperlihatkan Allah kepada mereka yang sudah meninggal. Makanya mereka-mereka yang sudah meninggal ini istabasyaru bihi, mereka bergembira. Jadi menengok kita yang berbuat baik ini Bapak Ibu, mereka senang sekali. Senang mereka itu. Di mana kesenangan itu? Di alam barzakh atau alam kubur, bukan di kuburan. Ini sekali lagi kita sampaikan, karena masih ada juga di antara jamaah, tapi bukan jamaah sini, mengatakan Ustaz, katanya 7 langkah meninggalkan kuburan malaikat datang Ustaz. Kalau 6 langkah datang nggak malaikatnya Ustaz? Ada bingung sendiri dia. Atau masih ada yang berkeyakinan begitu? Setelah mengatakan kuburan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau 7 langkah malaikat datang. 6 langkah belum. 5 langkah belum. Kalau kuburnya kan ditinggal-tinggal, datang berarti. Kalau nggak punya kuburan, apa pentinglah malaikat mendatangi? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Dan juga tidak ada dalil yang seperti itu. Makanya mesti dibedakan betul antara kuburan dengan alam kubur. Nah, kemudian qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad ahramta? Ya Rasul, gimana disampaikan yang selawat kami sementara engkau sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi abu? Kata Rasulullah, qala innallaha azza wa jalla, Allah azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i alaihi wassalam. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi alaihi salam. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ada kisah Bapak Ibu tentang, khusus tentang Nabi Muhammad. Kelompok Syiah ingin mencuri jenazah Nabi. Ingin mencuri jenazah Nabi. Syiah yang tinggal di Mesir, Ismailiyah. Ketika itu di Mesir itu berkuasa. Sebelum Mesir itu dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir itu terlebih dahulu dikuasai oleh Syiah. Dan Masjid Al-Azhar, ya, tempat kami belajar, dulunya itu dikuasai oleh Syiah Ismailiyah. Karena Syiah ini berkembang sampai di Mesir, dan keturunan anaknya Ismail kemudian menjadilah Syiah Ismailiyah. Sedikit tentang Syiah. Mereka meyakini Imam Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Umar Al-Baqir, Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini punya anak. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua Musa Al-Kazim. Ismail ini meninggal di waktu kecil. Bagi orang Syiah, walaupun sudah meninggal, tetap dianggap sebagai imam. Tapi bagi kelompok Syiah yang lain, tidak bisa. Kalau meninggal, dia meninggal harus digantikan adiknya. Maka digantikan oleh adiknya namanya Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim inilah yang menjadi pengikutnya banyak. Imam Syiah itu berapa jumlahnya? 12. Ali, ini bagi mereka Bapak Ibu ya, mereka meyakini Imam 12. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Umar Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Abido, Muhammad Jawad, Al-Hadi, Hasan Askari, Mahdi Al-Muntazar. Bisa diulangi lagi? Nah, ini 12. Yang Syiah yang berkembang sekarang ini Syiah ini Pak, Iran Syiah, kemudian Libanon Syiah, Hizbullah namanya, Suriah Syiah, Houthi namanya, sama dengan di Yaman.
Di Indonesia ada Abi, ada Ijabi, Syiah. Jadi memang orang Syiah banyak. Nah, Syiah itu yang berkuasa sekarang di dunia itu Syiah Imam 12. Sementara dulu yang di Mesir itu Syiah Ismailiyah punah karena tidak ada penggantinya. Jadi aliran-aliran itu bisa punah kecuali Syiah yang 12 tadi, karena dari generasi ke generasi selalu ada penggantinya. Dan mereka ini cerdas, makanya bisa buat ini, bisa buat itu. Nah, Syiah di Mesir, Syiah Ismailiyah, mereka meyakini jasad Nabi itu tidak hancur. Akhirnya kemudian diperintahkanlah dua prajuritnya untuk menyamar menjadi masyarakat biasa, dan mereka menyewa sepetak tanah tak jauh dari pekuburan Nabi Muhammad. Kemudian dibuatlah situ kira-kira, inilah misalnya petak tanah di sini tempat kita sekarang, kuburan Nabi itu sekitar 20 meter. Pada malam hari Bapak Ibu mereka gali terowongan. Mereka gali terowongan. Ini terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak salah, sudah lama sekali nggak saya baca. Intinya di salah satu kepemimpinan khalifah yang berada di kota Madinah. Bermimpilah khalifah ini bahwasanya ada orang yang ingin mencuri jenazah Nabi, tapi dia tak tahu, tak ada isyarat, kok bisa. Bermimpilah dia 3 malam berturut-turut. Kemudian mimpinya itu mengisyaratkan ke sebuah rumah. Digeledahlah Bapak Ibu. Ketika digeledah rumah itu, ternyata 2 orang prajurit ini sedang melakukan penggalian terowongan dari bawah, ketangkap. Ketika ditanya, mengapa kalian ingin mencuri? Karena kami meyakini jenazah Nabi itu tidak hancur dimakan tanah. Tujuannya adalah untuk sebagai daya tarik wisatawan. Karena nanti pada jenazah Nabi akan dibawa ke sana. Tapi Allah cegah itu. Karena Allah katakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah cegah kalian itu dari tangan manusia. Baik ketika hidup, Nabi itu tidak pernah dicelakai sampai kemudian hari kiamat nanti akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jasad para nabi ini tidak hancur dimakan tanah. Nah, kalau tidak salah 3 kali muhawalatu nafsi kubur Nabi, 3 kali usaha untuk menggali kubur Nabi, tapi ketiga-tiganya ini gagal karena Allah yang menggagalkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelumnya ada seorang Nabi namanya Bapak Ibu Nabi Daniel. Jadi Nabi-Nabi dulu itu Nabi namanya bukan Arab. Karena kalau nama Nabi yang dari Arab cuma 4 Pak. Saleh, apalagi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lupa saya. 4 Nabi saja. Saleh, Suhaib bukan, Soleh, siapa? Lupa nanti kita ingat nanti. Jadi yang nama Arab itu Nabi cuma 4, selebihnya nama non Arab. Ibrahim bukan Arab, Adam bukan Arab, Nuh bukan Arab, Hud bukan Arab. Itu nabi-nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Banyak nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Nah, termasuk salah satunya Nabi Daniel. Kemudian Nabi Daniel ini ditangkaplah di zaman itu, lalu kemudian dipenjara, dikerangkeng, meninggal di penjara. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, mereka menaklukkan banyak-banyak negeri, termasuk satu negeri namanya Istaskhar, kota di mana dahulu banyak para nabi yang ditangkap di sana. Lalu kemudian berhasillah mereka taklukkan sampai ke sebuah penjara. Dibuka penjara itu, di sana ditemukan seseorang yang sedang membawa kitab Taurat. Ditengok kitab itu, kitab Taurat, setelah dipelajari, rupanya nama nabi yang diutus kepada bangsa tersebut namanya Nabi Daniel. Itu Bapak Ibu. Ada lagi nabi di zaman itu namanya Samuel. Samun kalau saya Samuel. Kisahnya ketika Tolut dan Jalut. Itu Al-Quran juga, akhir daripada juz 2, Tolut dan Jalut, Nabi Daud dan Nabi Samuel. Nah, nabi-nabi seperti itu nabi yang diutus kepada kaum bangsa Bani Israel, kepada bangsa Bani Israel. Kesimpulannya apa?
Jadi yang pertama ya, bahwasanya jenazah para nabi dan rasul diharamkan oleh Allah untuk dimakan tanah. Ini kesimpulannya. Sampai kapan Ustaz? Sampai datang hari kiamat. Jadi kubur-kubur nabi yang lain itu apakah masih ada? Menurut hadis ini, maka kubur-kubur nabi yang di dalam kubur sana jenazahnya diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertemuan, satu kelompok. Karena waktu kita sangat pendek, mungkin barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, persilakan. Karena kalau disambung ke materi berikutnya kita takut tak terkejar. Pembahasannya nampak. Silakan